Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channel Abdu. Di sini saya akan membagikan bagaimana struktur makalah yang baik dan yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Teman-teman, bahwasannya struktur makalah ini adalah struktur yang umum digunakan oleh di setiap kampus-kampus yang ada di Indonesia terkhusus dan di setiap sekolah-sekolah aliyah atau SMA yang ada di Indonesia. Jadi struktur ini umum ya teman-teman, berlaku untuk kalangan anak kuliah atau anak SMA juga masuk ya teman-teman. Di sini saya akan presentasikan beberapa struktur makalah yang harus ada dalam pembuatan makalah ya, atau paper ya teman-teman. Yang pertama yaitu cover. Cover merupakan salah satu bagian yang akan diletakkan berada di paling awal dari sebuah makalah. Jadi cover adalah tampilan depan dari sebuah makalah. Tampilan depan itu apa saja yang ada dalam suatu makalah itu? Di antaranya di sini saya ada contoh ya teman-teman. Ada judulnya, ada nama dosennya atau nama gurunya, ada pengarang atau penulisnya, penulis makalahnya siapa, terus ada nama kampusnya juga ya, atau nama sekolahnya juga. Di sini saya buat agak lengkap ya teman-teman. Di sini ada contohnya, judulnya Hukum Perdata Islam. Ini judulnya klasifikasi benda dan hak-hak kebendaan. Ada pengampunya dan saya kasih logo ya. Kebetulan saya juga mahasiswa. Ini contoh makalah saya. Ada pengarangnya di sini ya teman-teman. Terus ada jurusan, fakultas, dan nama kampus ya. Jadi ini adalah cover bagian depan yang kita buat ya. Ini secara umum. Jadi kalau ada yang kurang nanti teman-teman bisa ditambah saja. Terus setelah cover ada apa aja bang? Ada kata pengantar. Kata pengantar itu apa? Kata pengantar adalah informasi-informasi umum seperti siapa saja yang terlibat dalam pembuatan atau penerbitan dari makalah ini. Selain itu, ada juga ucapan terima kasih kepada siapapun. Di dalam kata pengantar ini juga berisi tentang pandangan dari si penulis tentang makalah yang dibuat tersebut. Jadi, kata pengantar adalah kata pengantar itu berisi informasi secara umum siapa saja yang terlibat dalam makalah ini, atau juga bisa disebut dengan kata sambutan ya. Kata pengantar itu adalah kata sambutan yang untuk mengantarkan kita ke dalam makalah yang sebenarnya ya teman-teman. Ini contohnya. Ini kata pengantar yang punya saya buat contoh ya teman-teman. Di sini ada, kalau saya buat ada ucapan syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, terus berterima kasih kepada dosen, teman-teman dan lain sebagainya ya. Terus yang terakhir ucapan terima kasih dan ucapan maaf ya, gitu. Begitu saja ya teman-teman. Terus habis itu ada daftar isi. Daftar isi merupakan bagian yang isinya menjelaskan tentang di mana letak bab atau penjelasan yang ingin dibaca. Jadi gampangnya daftar isi itu adalah contoh.
Nih ya, saya ada contoh ya teman-teman. Contoh, isi letak bab-bab penjelasannya itu ada di mana saja, atau subbab atau anak bab, terserah teman-teman mau kasih atau enggak. Sini saya kasih contoh ada bab dengan subbab ya. Di sini ada babnya. Bab intinya ada kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, terus subbabnya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan lain sebagainya. Jadi ini adalah contoh dari daftar isi ya teman-teman. Selanjutnya ada yang pertama, yaitu yang terpenting. Bab 1. Bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan itu apa teman-teman? Pendahuluan merupakan bagian yang mendeskripsikan sebuah masalah. Jadi di sini teman-teman di pendahuluan teman-teman dituntut untuk mendeskripsikan, mengungkapkan tentang sebuah permasalahan atau masalah yang akan diangkat oleh teman-teman dari judul yang sudah dibuat oleh teman-teman. Umumnya dalam pendahuluan itu ada 3 rentetan yang harus ada dalam pendahuluan. Itu salah satunya ada yang namanya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian. Jadi rentetan ini harus ada dalam makalah teman-teman ya. Latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang itu adalah hal yang melatar belakangi terhadap judul dari makalah teman-teman. Misalnya makalahnya tentang bahwasannya siswa yang putus pendidikan. Jadi latar belakangnya adalah bagaimana siswa itu bisa putus pendidikan. Yang melatar belakangnya siswa itu putus pendidikan itu apa? Terus rumusan masalah. Rumusan masalah itu adalah hal yang mau dirumus, yang terpenting di dalam isi nanti di pembahasan teman-teman itu apa saja, dari mulai contohnya misalnya tadi tentang anak yang putus sekolah, misalnya rumusan masalahnya ada pertama apa itu putus sekolah, yang kedua penyebab putusnya sekolah anak itu, terus akibatnya putusnya anak itu, putus sekolahnya anak itu, terus ada rumusan masalah bagaimana peran orang tua sebagai orang tua yang mendidik anaknya, itu rumusan masalah. Terus tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu adalah bagaimana dari rumusan masalah dan latar belakang yang telah diungkapkan oleh teman-teman ini bertujuan agar apa. Umumnya kalau teman-teman biasa buat itu ya, tujuan itu merujuk pada rumusan masalah ya. Ya enggak apa-apa ya teman-teman. Intinya tujuannya adalah tujuan dari rumusan masalah atau makalah ini tuh apa gitu ya teman-teman. Terus selanjutnya bab 2. Bab 2 itu adalah pembahasan. Pembahasan itu adalah bagian yang paling krusial yang ada di dalam karya ilmiah. Artinya pembahasan ini adalah hal yang tidak boleh hilang dari sebuah makalah atau dari sebuah penelitian. Artinya bagian ini adalah yang menjadi paling utama dalam sebuah penelitian. Di mana di bagian pembahasan ini umumnya itu berisi tentang hasil-hasil ya teman-teman dari objek penelitian, atau gambaran objek penelitian, atau hasil pengujian yang sudah teman-teman dapat dari data yang sebelumnya gitu ya. Jadi diungkapkan di sini semua. Apa saja yang teman-teman dibahas itu apa saja. Ya. Intinya pembahasan adalah hal yang tidak boleh hilang dari sebuah makalah, paper atau lain sebagainya ya, yang bentuknya sama. Intinya harus ada. Ini adalah isinya yang paling utama ya teman-teman. Bab 3. Bab 3 adalah penutup. Kita tahu bahwasannya setiap karya, setiap penulis, setiap ketulisan yang kita buat itu
harus ada yang namanya penutup ya teman-teman. Penutup tuh apa yang dimaksud dengan penutup? Penutup itu adalah hal yang menutupi hal akhir yang harus ada dalam suatu makalah. Umumnya penutup itu ada dua bagian yang paling utama, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini adalah, kalau kesimpulan ya, kesimpulan itu kesimpulan dari apa yang teman-teman sudah bahas di atas. Kesimpulan merujuk pada pembahasan ya di bab 2. Misalnya di situ teman-teman ada sekitar 5 pembahasan, maka kesimpulannya juga ada 5 ya teman-teman. Misalnya tadi ya, yang melatar belakangi anak itu putus sekolah, terus penyebab putus sekolah, peran orang tua sebagai pendidik anak pertama, itu kesimpulannya apa ya, singkat-singkat saja ya teman-teman. Terus saran dalam penutup itu adalah feedback yang ada, feedback atau timbal balik ya teman-teman terhadap kita selaku pembaca, terhadap makalah itu. Misalnya makalahnya tentang putusnya anak sekolah tadi. Jadi timbal baliknya bahwasannya bagaimana kita bisa meningkatkan pendirian kita, kekuatan kita, keimanan kita, keteguhan kita dalam mencari ilmu, mencari pendidikan, berpendidikan, itu adalah feedbacknya bagi kita ya teman-teman. Selanjutnya ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah unsur makalah yang ditulis pada bagian akhir. Jadi daftar pustaka itu ada di bagian akhir ya. Daftar pustaka juga bisa disebut sebagai daftar rujukan ya. Pustaka itu rujukan. Jadi daftar pustaka teman-teman, rujukan teman-teman itu dapat dari mana? Daftar pustaka itu banyak rujukan ya. Referensinya banyak, bisa berupa buku, koran, jurnal, artikel, skripsi, internet dan lain sebagainya ya. Itu daftar pustaka yang sudah teman-teman buat. Jadi teman-teman tinggal tulis di bagian akhir dalam sebuah kepenulisan makalah ya teman-teman. Ini contohnya ya. Ini saya sudah buat contoh ya teman-teman daftar pustaka. Ini ada buku ya teman-teman. Di sini saya buat buku ya. Ini contohnya ya teman-teman. Oke, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.